Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Nur Salim dari Teknik Mesin 2019. Saya ingin menjelaskan mengenai mesin CNC TU2A. Apa itu mesin CNC TU2A? Mesin ini merupakan mesin yang dikontrol menggunakan komputer dengan bahasa numerik. Sejarah dari mesin ini bermula pada tahun 1952 saat John Pearson dari MIT menemukan mesin yang diperuntukkan untuk membuat benda kerja khusus yang rumit. Mulanya perangkat ini masih memiliki volume atau dimensi yang sangat besar, serta biaya dan ongkos perawatannya masih sangat tinggi. Hingga tahun 1973 masih sedikit sekali investor yang berani yang melirik mesin ini. Kemudian pada tahun 1975, di saat perkembangan mikroprosesor mulai pesat, barulah orang-orang mulai melirik mesin ini. Kemudian untuk pengertiannya, CNC merupakan singkatan dari Computer Numerically Controlled, artinya mesin ini dikontrol melalui komputer menggunakan kode numerik, yaitu kode berupa angka yang fungsinya untuk menentukan seberapa jauh pahat dari mesin ini harus bergerak. Selain angka, mesin ini juga diprogram menggunakan kode berupa huruf yang fungsinya untuk menentukan jenis perintah apa yang harus dilakukan oleh mesin. Di belakang huruf ini juga diikuti oleh beberapa angka yang berfungsi untuk memperjelas secara spesifik perintah apa yang harus dilakukan oleh mesin ini. TU berarti testing unit atau training unit, yang artinya mesin ini ditujukan untuk pembelajaran atau pelatihan dan belum memenuhi standar produksi skala besar. Untuk produksi skala besar sudah ada lagi yang namanya mesin CNC PU. Kemudian 2A artinya dua aksis, yaitu mesin ini memiliki pahat yang bergerak pada dua sumbu, yaitu sumbu X yang melintang dan sumbu Z yang memanjang. Untuk standarisasi ada beberapa standar untuk mesin ini, yaitu Deutsche Institut für Normung, Deutsche Institut für Normung, ANSI, IROS, ISO, dan masih banyak lagi. Untuk prinsip kerjanya, mesin ini memiliki prinsip kerja yang sama persis seperti mesin bubut, yaitu benda kerja akan dicekam pada sebuah cak, yang mana cak ini menempel pada spindle yang akan berputar. Di saat benda kerja berputar atau melakukan gerak rotasi, pahat akan melakukan gerak translasi untuk melakukan penyayatan terhadap benda kerja. Untuk sistem persumbuannya, pahat dari mesin ini bergerak pada sumbu X dan sumbu Z, di mana X adalah yang melintang dan sumbu Z adalah yang memanjang. Kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Untuk kalibrasi ini penting dilakukan sebelum penyayatan. Tujuannya untuk menentukan titik nol dari benda kerja. Caranya adalah menggerakkan si pahat untuk sampai mendekati benda kerja. Sebelum mendekati benda kerja, kita harus menyiapkan sebuah secarik kertas potongan kecil dan kita letakkan di antara benda kerja dan pahat. Ketika benda kerja dan pahat semakin mendekat, kita gerak-gerakan kertas tersebut, dan ketika kertas tersebut sudah tidak bisa digerakkan, kita gerak-gerakan gini. Ketika kertas tersebut sudah tidak bisa digerakkan, sudah kaku, maka artinya pahat dan benda kerja sudah saling bersentuhan. Kalibrasi ini dilakukan pada kedua sumbu, yaitu sumbu Z dan sumbu X-nya. Setelah kedua sumbu terkalibrasi, jauhkan pahat dari benda kerja, kemudian ukur diameter benda yang dibubut dan catat untuk setting X. Kemudian tahapan pembubutannya, pada praktikum ini kita ingin membuat benda kerja yang bentuknya seperti ini. Ini dari sebuah silinder lurus di chamfer, ini ada fillet dan ini juga fillet, chamfer, terus ini pemotongan lurus dan di ujungnya fillet. Untuk tahapannya, pertama kita harus mencari tahu angka apa yang harus dimasukkan ke dalam program. Secara umum ada tiga tahapan, yaitu tahapan untuk pemrograman
pemotongan lurus dan pemrograman pemotongan yang membentuk radius. Untuk pemotongan lurus seperti ini, tahap 1 dari benda seperti ini akan dibuat seperti ini. Ini pemotongan chamfer masih lurus seperti ini. X1 ini untuk menentukan jaraknya, untuk menentukan angka yang harus dimasukkannya. 0,5 adalah jarak pemakanannya sekali pahat itu bekerja akan memakan sejauh 0,5. Dan angka ini adalah angka standar. 0,5 ini semakin ke bawah semakin naik karena setelah melakukan 0,5 pahat akan kembali dan akan memakan lagi dengan jarak yang lebih dalam dari sebelumnya, yaitu bertambah setiap pemakanan 0,5 0,5 begitu seterusnya. Dan untuk pemakanan radius yang seperti ini caranya sedikit berbeda, yaitu menggunakan akar seperti ini. Dan step ketiga itu pemakanan chamfer lagi yang ini. Cara perhitungannya sama seperti di step 1. Untuk step 4 kembali pemakanan chamfer di bagian ujungnya ini, pemakanan fillet maksud saya di bagian ujungnya ini, menggunakan metode seperti yang di step 2. Dan untuk di step 5, step terakhir, itu kita melakukan pemakanan terhadap bagian ininya, yang ini. Dan cara perhitungannya adalah seperti ini. Kurang lebih sama seperti yang di step 2 namun lebih sederhana. Untuk programnya, pertama kita menggunakan M03, yaitu kode yang memberikan tanda bahwa si mesin ini akan mulai melakukan pemahatan. Terus G00 adalah gerakan translasi tanpa pemahatan. G84 itu gerakan pahat sambil melakukan pemakanan sebesar 50 atau 0,5. Di sini kita tulis 50 karena ketelitian dari mesin bubut ini 1/100 mili. Di sini kode-kode yang tadi sudah didapatkan, angka-angka ini X-nya kita masukkan ke dalam kode, disesuaikan G-nya. Setelah semuanya selesai, untuk yang terakhir ini M99, ini untuk memasukkan yang fillet yang terakhir. Dan setelah benda kerja terbentuk, kita masukkan kode M30 yang berarti proses pemahatan sudah selesai. Itu saja yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.